Bernostalgia terus. Hah? Bernostalgia mungkin. Ya sama teman-teman kan lagi apa? Lagi akhir-akhir ini banyak konser ya. Saya kayaknya akhir-akhir ini sering nonton konser. Karena yang nyelenggarain juga teman, jadi kalau dia yang nyelenggarain acaranya bagus. Momen-momen memorable apa sih mungkin yang teringat kembali tadi ketika dengar lagu? Ada ya lagu-lagu zaman saya SMA, zaman sekolah, ya seru lah. Mungkin waktu Kak Fitri jadi kepala geng, ketua geng, atau mungkin seperti apa? Iya benar ya, iya benar. Ya zaman-zaman remaja lah ya, zaman-zaman ngelawan sama orang tua gitu. Tapi kayak kalian nih. Perlu ya, Kak Fitri, me time gitu perlu ya kayaknya. Oh iya, saya selalu usahain kalau ada konser-konser yang bisa nonton sama teman-teman, saya pasti pergi sama teman-teman sekalian silaturahmi. Hari ini datang sendirian? Ramean, tapi mereka kabur ngeliat kalian. Kak Fitri, tanggapan dong soal ya. sidang nih kita yang sebentar lagi akan masuk dalam vonis nih. Ya, ini kan minggu tenang ya. Minggu tenang ya, kita semua menunggu dengan bijak apapun nanti hasil putusannya sidang NM, ya kita harus menerima apapun keputusannya. Tapi gimana mungkin kuasa hukumnya yakin banget bebas nih kan ini? Ya nggak apa-apa, keyakinan kan punya semua orang kan, kamu juga punya keyakinan kan, ya nggak masalah. Nggak masalah. Semua orang berhak punya keyakinan. Tapi kalau Kak Fitri sendiri nilainya seperti apa? Saya lebih ke nggak mau mengomentari masalah kasusnya. Saya berkali-kali bicara ke kalian semua. Saya mendampingi Reza Gladys sebagai orang yang menurut saya korban bullying. Saya tahu rasanya menjadi korban bullying itu nggak enak. Dan apalagi pelakunya kan dari NM kan belum tentu orang mau menemani dia gitu selama masa-masa sulit di hidupnya. Kalau saya kan orangnya bodo amat ya, saya juga sudah terbiasa di doxing, sudah terbiasa dibully di dunia maya. Lagi-lagi saya tidak mengikuti kasusnya, saya hanya menemani Reza Gladys sebagai orang korban bully. Makanya saya selalu menekankan ke kalian semua kan, apapun keputusannya ya kita harus menerima. Akan hadir nanti mungkin? Buat apa? Sekalipun akan divonis bebas juga ya? Iya. Apapun keputusannya kita harus terima. Kalaupun nanti misalnya divonis bebas, NM kan sudah menjalani berapa bulan kan, 8 bulan. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran berarti juga buat dia agar lebih bijak lagi berucap, ketak-ketik, berbicara, bersikap ya, jadi pelajaran aja buat dia. Nah, tapi kan katanya kabarnya kalau misalnya nanti bebas Nazarnya pengen umroh segala macam menurut Ya alhamdulillah dong. Apapun doa baik, keinginan baik ya kita harus aminin ya. Berarti akan tetap support aja atau gimana sih Kak? Support siapa nih? Maksudnya dalam hal ini kan kakak tuh nggak yang menjatuhkan atau seperti apa, support aja deh, terserah dia mau ngapain. Support siapa? Saya support Reza Gladys ya sebagai korban bullying. Ingat ya, saya mensupport Reza Gladys karena dia korban bullying di dunia maya. Tapi mengenai kasusnya, apapun nanti keputusannya kita harus menerima karena kan ini teman-teman kan semua mengikuti jalannya persidangan dengan terbuka, sekalian semua bisa mengikuti, nggak ada yang ditutup-tutupin, jalannya persidangan seperti apa, fakta persidangannya seperti apa. Apapun keputusannya nanti, baik itu dia mendapatkan hukuman atau misalnya sesuai dengan harapan mereka dia dibebasin, ya sudah kita harus menerima. Tapi ada curhatan nggak sih dari dokter Reza Gladys sendiri seperti apa mungkin? Saya hampir sudah tidak pernah membahas masalah ini lagi sama Reza Gladys. Udah move on lah ya, terserah gitu. Iya, terserah aja. Agak sedikit dong update soal laporan kamu yang di Polres Tangsel. Basi kamu setiap ketemu aku nanyanya itu melulu. Ya jangan ke saya tanyanya ke Polres Tangerang tuh. Kak, kalau terkait dengan laporan kakak terhadap Doktiv yang di Mina, berjalan atau seperti apa? Saya tidak pernah melaporkan si Samira ya. Yang melaporkan kan Dokter Andreas Situngkir. Itu jadi salah alamat kalau nanyanya ke saya. Tapi berjalan nggak sih Kak itu laporannya? Harusnya berjalan kan, dia udah tersangka di sana. Tapi sampai sekarang Dokter Samira masih berkegiatan seperti biasa. Itu seperti apa? Agak jijik ya komentarin dia, yang lain aja lah. Ya. Apa? Kalau ketemu minggu lalu kayaknya, kalau komunikasi hampir tiap hari. Pokoknya teman-teman ya, kasus onarnya skincare ini harus menjadi pembelajaran kita semua bahwa undang-undang ITE itu ada.
Apalagi dengan adanya kasus Yoke sudah dituntut, kalau nggak salah tuntutannya 3 tahun 6 bulan. Saya nggak tahu juga nanti hasilnya seperti apa, tapi itu lagi-lagi orang yang melakukan pelanggaran undang-undang ITE itu hukumannya ada. Kalian ikutin aja sidangnya Yoke, tuntutannya kayaknya sudah ada di online, kalian bisa baca semua, tinggal kita melihat putusannya seperti apa. Kak Fitri izin. Kakak melihat tuntutan itu apakah sesuai dengan dugaan perbuatan yang dilakukan? Kalau saya orangnya lebih mempercayakan kepada penegak hukum ya. Kalau memang pelanggarannya seperti itu, undang-undang pasal yang diterapkan juga seperti itu, 3 tahun 6 bulan katanya kan, ya saya ikutin aja lah. Dan saya berharap siapapun, bukan hanya Yoke ya, mau dimanapun berada, ya bijak-bijaklah bersosial media. Jangan kalian juga nanti, oh ya sekarang Kak Fitri juga misalnya ya melawan dalam orang-orang yang ngebully, saya harus melawan. Saya harus juga memberikan pelajaran ke semua pengguna sosmed bahwa kalau kita dibully itu nggak boleh juga diam aja. Karena kalau diam aja nanti kayak saya 5 tahun dibully ya. Kak, mungkin bisa dibilang bahwa setelah ini lagi menjelang persidangan Kak Yoke sendiri, mungkin dari orang tuanya Kak Yoke sendiri. Saya sudah menutup komunikasi ke mereka. Karena begitu saya mengatakan saya sudah ikhlas, saya juga mau mencoba memaafkan, tetapi kan ulahnya juga di luar ekspektasi saya ya. Ya dia lagi-lagi membuat manuver yang ya dia sih bilang saya apa katanya berikan kesempatan untuk dia bela diri, tapi cara bela dirinya ngawur. Ya. Kak Fitri izin, di penghujung sidang kita ini yang sebentar lagi akan putusan itu beredar kabar bahwa Kak Fitri mungkin juga tahu bahwa banyak netizen menilai dan bukan saja netizen, tapi ada juga berita yang mengatakan bahwa dalang dibalik ini semua Kak Fitri dan saya sudah tidak peduli. Saya mau dibilang dalang, saya mau dibilang Markus, saya mau dibilang apa tuh namanya, banyak ya julukan buat saya. Tapi apapun julukan buat saya sesuai dengan apa yang terjadi hari ini. Karena kalau bukan saya yang berani speak up, kalau bukan saya yang berani mendampingi Dr. Reza Gladys mungkin nggak akan seperti ini. Jadi terserah aja kalian mau menjuluki saya apa, saya tidak peduli. Apa yang terjadi hari ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat masyarakat Indonesia. Kalau bukan saya yang berdiri di sebelah Reza Gladys, siapa yang mau membantu dia untuk berdiri? Ya, karena di Indonesia ini yang bebal cuma saya kayaknya. Ya. Satu lagi Kak, mungkin terkait dengan akhirnya foto yang beredar luas di sosial media terkait dengan ketika selfie ada JPO di belakangnya itu Kak. Mungkin tanggapan Kakak seperti apa Kak? Selfie, siapa yang selfie? Foto Kakak beredar pertemuan dengan JPO waktu itu. Mungkin tanggapan Kakak seperti apa? Oh, itu foto bodoh ya. Itu yang kamu kan tahu itu siapa yang ada makan dengan saya, kan si Yani, staf saya yang selalu kalian WA kan. Boleh wawancara nggak dengan Kak Fitri, kan itu Yani. Kok bodoh banget gitu, sudahlah ya. Ini terdakwa NM ini hidupnya lagi sulit, pendukung-pendukungnya juga harus lebih bijak. Jangan memframing, jangan menggiring opini, jangan ngarang-ngarang, jangan ngawur dalam menggiring opini. Kalau kalian mau ngatain saya dalang, mau ngatain saya sengkuni, mau ngatain saya Markus, mau ngatain saya terserah. Tapi jangan libatkan orang lain yang tidak tahu apa-apa, apalagi saya kenal juga tidak. Pernah ketemu juga pada saat di persidangan karena saya datang. Tetapi dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam, saya sangat kagum dengan Ibu JPU, khususnya Ibu Dona. Ya. Secara pribadi, secara wanita Indonesia, saya sangat kagum dengan para JPU, apalagi yang wanita-wanita. Karena kalau bukan mereka, mungkin tidak ada yang bisa berhadapan dengan terdakwa NM. Dengan bulian dan doxingannya, bahkan di detik-detik terakhir pada saat dia membacakan duplik kan masih sempat ngebully ya. Jadi keren buat Ibu JPU, Kartini Indonesia keren. Harus ada orang yang berani untuk melawan bullying di Indonesia ini. Terkait dengan Markus ini kan sebelumnya kan diskusi sempat di Kubu Bakar, sekarang Nah, itu sampah lah. Kalian jangan nyebut namanya aja, saya sampah ya. Jangan kasih ruang, jangan kasih kesempatan orang yang datang dari kampung, mencontohkan orang-orang yang di kampung, onar aja di ibu kota, nanti dikasih handphone terus berbuat seperti itu. Itu kan kasihan juga. Mungkin juga masyarakat tetangganya di kampung, keluarganya juga malu ya dengan ulah-ulah seperti itu. Udahlah, pokoknya jangan dinormalisasi perbuatan-perbuatan seperti itu ya. Saya tidak ada tanggapan. Kemarin kan sempat bilang bahwa putusannya terlalu tinggi nih untuk NM sendiri, bahkan ada yang bilang harusnya dibebaskan. Ini mungkin Kakak tanggapannya seperti apa? Kejahatan nomor 2 setelah pembunuhan menurut saya itu bullying.
Jadi berapapun tuntutannya saya merasakan adil. Karena luka bullying itu belum tentu bisa sembuh seumur hidup. Itu ya. Jadi jangan dilihat berapa tahun tuntutan, bahkan kalau dia dibebasin pun saya tidak peduli. Saya tidak peduli, tapi ini pelajaran buat semua. Mengikuti prosesnya persidangan itu nggak mudah. Capek, jauh dari keluarga, buang waktu, tenaga, karir yang tertunda, nama baik juga jadi hancur gitu kan ya. Ya banyak pelajaran lah yang bisa NM dapatkan dari ini, sekalipun dia diputus bebas nanti. Artinya nanti diputusan, Apalagi kalau dia nanti diputus bersalah. Ya. artinya nanti diputusan nanti kakak fix nggak akan ada. Saya tidak peduli ya. Pesan terakhir kak. Tabah dan tawakal.